Ya, hadirin, kawan-kawan. Sekarang kita akan membicarakan tentang liberalisme. Ya, liberalisme ini faham yang mendasarkan pada cita-cita sosial dan politik tentang kebebasan. Kebebasan ini menjadi ide yang mutlak bagi manusia karena manusia sendiri pada dasarnya bisa bergerak bebas seperti binatang. Nah, jadi untuk itu dengan kebebasannya dia banyak keinginan-keinginan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan sehingga terpenuhi kebutuhannya dan dia tetap survive, hidup dan juga bereproduksi, mempunyai keturunan. Nah, disebut liberal ini kan berasal dari liber, itu artinya independen atau bebas. Nah, kenapa ini menjadi gerakan politik? Karena pada awalnya manusia kan bebas, kemudian ada satu dominasi manusia terhadap terhadap manusia yang lain. Itu misalkan dengan kekuatan, bahwa orang ingin menundukkan seseorang lain dan bisa jadi membuat orang lain itu menjadi alat pemuas nafsu atau kebutuhannya. Di sini kemudian sering ada adu kekuatan dan jadilah ada raja dan ada rakyat seperti itu. Nah, tapi ide tentang kebebasan ini selalu muncul pada manusia sehingga mereka membuat gerakan-gerakan untuk membebaskan diri. Nah, gerakan pembebasan diri ini, apabila kemudian antar individu ada kerjasama kemudian menjadi suatu gerakan sosial dan gerakan politik pada akhirnya, nah ini akan memunculkan faham liberalisme itu, bahwa sama-sama menginginkan bebas dan kemudian membuat platform politik, platform perjuangan untuk menjamin kebebasan itu yang menjadi haknya manusia. Ya, kita tahu dalam sejarah sejarah Eropa pada zaman dahulu, orang-orang bebas itulah yang kemudian menentukan para pemimpin. Ya, kalau di Yunani orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka ini yang memilih pemimpin dengan cara demokratis, kan? Karena pemimpin pada akhirnya akan mengatur mereka, jadi mereka harus hati-hati memilih pemimpin apakah sesuai atau tidak dengan kehendak mereka. Nah, tapi kemudian yang dengan adanya berbagai kerajaan silih berganti, termasuk Yunani juga ya, yang Athena diserang, Sparta dan sebagainya. Pada akhirnya tadi itu unjuk kekuatan antar manusia memunculkan ada yang penguasa dan ada yang dikuasai. Nah, gitu. Nah, kekuasaan yang seperti itu terus kalau kita lihat sejarah Eropa, yaitu kemudian Eropa masuk zaman Romawi, kan? Kemudian sejak 300-an Masehi ini Romawi menjadi suci setelah Konstantin Agung masuk Kristen, jadi Holy Roman Empire. Nah, pada waktu itu sampai tahun 15-an itu mereka ini secara politik itu harus sesuai dengan ajaran kitab suci. Ya, kita mengenal diantaranya ada Thomas Aquinas, kan, tahun 12-an. Sebelumnya itu nah, Thomas Aquinas ini mempunyai ide tentang akal dan wahyu itu sama katanya, kan. Gitu. Nah, tahun 600-an ada
Santo Agustinus, yaitu misalkan ada negara dunia dan negara akhirat, ya kan, gitu, negara langit. Gitu. Nah, jadi ini konsep politik mereka yang jelas harus sesuai dengan kitab suci. Nah, tahun 15-an karena banyaknya hal, ya mungkin birokratisasi di dunia Katolik, yang tadi itu Holy Roman Empire, maka ada seorang yang muncul sebagai reformis, menginginkan pembaharuan, yaitu Martin Luther. Nah, ini juga idenya adalah kebebasan tadi, cuma ide membebaskan diri dari organisasi Kristen itu dan memunculkan ide kebebasan menafsirkan sendiri, kebebasan tafsir ya terhadap Bible. Nah, pada waktu itu gerakan ini muncul karena didukung oleh banyak kaum gereja yang di tempat-tempat lain ya. Martin Luther di Jerman, Calvin di Swiss, di Belanda ada Erasmus gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, gerakan dari segi keagamaan, liberalisme memunculkan reformisme. Yang kedua, dari segi politik muncul yang liberalisme politik yang dipimpin diantaranya oleh wacananya oleh John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu kan, nah dan lain-lain. Nah, pada waktu ini, ya ini sekitar 16-an ya, ini memunculkan ide-ide kontrak sosial diantaranya, bahwa antar manusia itu sebetulnya ya harus ada kontrak dan semuanya bebas. Manusia dilahirkan bebas, kemudian antar manusia melakukan kontrak. Nah, untuk masalah publik itu bikin kontrak sosial gitu. Jadi harus, intinya kalau ini kita disebutnya ridho sama ridho kan, ridho dikuasai, ridho ya menguasai ya kan. Jadi ada semacam kontrak itu. Ini memunculkan liberalisme politik. Nah, kemudian ada liberalisme ekonomi, ya kan? Liberalisme ekonomi. Nah, liberalisme ekonomi digagas diantaranya oleh Adam Smith, gitu, bahwa ya semua manusia sama dan sama-sama bisa berusaha. Karena sebelumnya usaha-usaha itu, bisnis itu dijalankan oleh kaum gereja dan kaum kerajaan gitu. Jadi oleh oligarki dua itu. Nah, oleh Adam Smith dibilang bahwa everyone is a salesman, jadi setiap orang bisa bisnis, bisa bahwa biarlah semua orang berusaha, laissez-faire kan gitu. Ini prinsip ekonominya. Nah, ketiga hal ini kemudian memacu dalam sejarah Eropa itu akan adanya revolusi-revolusi. Nah, liberalisme ekonomi kemudian memunculkan revolusi industri, ya kan? Nah, revolusi industri ini gabungan antara kaum intelektual tadi yang sebangsa John Locke itu kan, yang itu kaum intelektual ya, golongannya, para pejuangnya ini kaum intelektual. Nah, di revolusi industri campur bisnismen, para pedagang. Nah, diantaranya para pedagang ini meng-hire intelektual untuk mencari alat-alat untuk kemajuan. Disitulah muncul alat-alat mesin kan, segala macam, pemintal benang kan gitu. Nah, jadi muncul ada revolusi industri itu di Inggris tahun 18-an ya kan. Nah, sebelumnya itu gerakan politik tahun 17-an memunculkan revolusi-revolusi ya, ini terutama berdasarkan pemikiran kaum intelektual itu. Di antaranya ada revolusi Amerika kan, revolusi Prancis. Nah, revolusi Amerika 1776
Revolusi Prancis 1789. Ini ide liberalisme diterjemahkan pada politik menjadi gerakan dan menyingkirkan raja. Kalau di Amerika kasusnya menyingkirkan penjajah, yaitu Inggris. Ya kan? Nah, revolusi ini menjadi milestone, ya, menjadi batu ingatan bahwa manusia menginginkan kebebasan, ya kan? Nah, termasuk revolusi Prancis itu ya memancung Louis XVI, kan, raja ini supaya masyarakat bebas menentukan nasib sendiri gitu, tidak dijajah. Ini mengerikan karena waktu itu ya rakyat sedang kelaparan di Prancis itu. Kemudian raja dengan seenaknya sampai melempar-lempar roti gitu dan sebagainya lah. Ceritanya seperti itu. Itu membuat hati miris dan menjadi gerakan lah kan. Nah, dua revolusi ini disebut sebagai revolusi liberal, ya, revolusi yang kalau menurut kaum Marxis nyebutnya revolusi bourgeois, ya. Ya apapun, tapi dari sini memunculkan bill-bill, ya, undang-undang diantaranya di Amerika Bill of Rights, undang-undang hak, kan, dan Declaration of Independence, ya. Ada tokohnya Thomas Jefferson waktu itu kan diantaranya. Nah, disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, kan, termasuk untuk pengejaran kebahagiaan, ya kan. Nah, kalau di Prancis disebutnya undang-undang hak warga, itu yang du citoyen itu kan. Ini menjadi batu peringatan bahwa ini karya manusia untuk liberalisme, ya kan. Nah, reformisme sebelumnya itu menjadi gerakan keagamaan, jadi kaum reformis. Jadi kaum yang karena gayanya protes kepada Katolik disebut kaum Protestan. Nah, ini dari 15-an ke 17-an itu 200 tahun mereka saling berperang antar gereja gitu, antar negara berdasarkan, antar masyarakat, civil war di Eropa itu berdasarkan agama. Yang satu menginginkan agama Katolik itu menjadi platform masyarakat, yang satu pengen Protestan jadi rame. Nah, di tengah-tengah itulah kemudian ya tokoh seperti John Locke menulis tentang toleration, ya. Jadi waktu itu sebetulnya dalangnya ini aktornya aktor intelektual ini. Seperti hanya untuk revolusi industri, liberalisme ekonomi adalah seorang dosen juga nih, Adam Smith. Kemudian ya untuk politik tadi ya tokoh-tokoh tadi John Locke, Jean-Jacques Rousseau kan. Nah, bahkan untuk mendamaikan para agamawan yang berperang itu pun kemudian ya muncul dari kaum intelektual itu. Tahun 17 inilah jadilah Eropa itu sebagai negara-negara bangsa, nation states, yang masing-masing ya mendeklarasikan sebagai entitas politik tersendiri, yang ada yang masih kerajaan campur republik, ada yang republik murni dan sebagainya. Ya, jadi sejak saat itu dunia ya sampai sekarang menjalankan ide-ide ini, liberalisme ini kan, yang menjadikan adanya muncul one man one vote, ya gayanya demokrasi. Ya, demokrasi ini hasil dari liberalisme. Jadi demokratein, jadi rakyat yang berkuasa, ya kan. Jadi kekuasaan ada di tangan rakyat, kedaulatan. Nah, ini teori-teori muncul kan tentang hal itu. Tapi walhasil ya sampai sekarang liberalisme dan dengan demokrasinya tetap mendunia. Dia banyak dunia yang mengambil. Kemudian prinsip-prinsip kebebasan ada diakui di masing-masing negara dengan undang-undang dasar dan undang-undang sampai ke bawahnya. Nah, jadi itu cerita tentang ini. Nah,
pada zaman lebih modern lagi, kemudian kaum liberal ini memisahkan diri dalam partai-partai. Mereka mengaku sebagai partai liberal, kan, partai demokrasi, kan, dan sebagainya. Yang jelas ini bergayanya gaya demokrasi, kemudian multipartai juga ini, kan. Jadi kalau yang liberal itu harusnya partainya banyak, karena tidak mungkin itu punya pemikiran yang sama gitu. Jadi ada kemudian nanti di parlemen ada dialog menentukan nasib rakyat dan sebagainya. Nah ini diantaranya, jadi liberalisme ini ide yang melewati banyak milestone, banyak kejadian-kejadian, dan banyak pemikir. Tentu saja juga banyak yang menjadi korban. Segitu dulu untuk diskusi, silakan dibahas. Terima kasih.